Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk belajar kembali dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rindu datang di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, supaya kami boleh terus hidup di tengah-tengah tantangan dunia ini Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya berikanlah firman-Mu pada saat ini kepada kami semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di akhir zaman, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita harus terus bisa menguasai diri, mengendalikan diri ini, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang tenang, yang damai, sejahtera, sehingga ada hal yang penting yang bisa kita lakukan, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu, nasihat firman Tuhan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Artinya memang doa ini penting sekali. Tetapi ngomong-ngomong tentang doa, apakah doa ini selalu diterima oleh Tuhan? Kita mengenal doa itu ada doa penyembahan, doa ucapan syukur, doa permohonan, doa syafaat, bahkan doa pengakuan. Ya. Nah, ketika bicara doa dalam arti permohonan, apakah selalu kita dijawab oleh Tuhan? Belajar dari sosok Daud, saudara-saudaraku, di dalam Mazmur yang ke-66, Daud menulis demikian. Mazmur 66 ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ini tentu sesuatu yang menarik sekali, bahwa Daud mengungkapkan satu rasa syukurnya, pujiannya, dengan mengatakan terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Apakah doa itu bisa ditolak? Artinya tidak dikabulkan? Tentu bisa. Ya, tentu bisa saja. Karena yang namanya doa ini kan komunikasi dengan Tuhan. Ya, penyembahan kita, pemujaan kita, ucapan syukur kita, juga doa-doa permohonan kita. Bisa saja tidak nyampe, saudara-saudara. Tentu kalau tidak sampai, tentu kalau kemudian ditolak, itu tentu ada sebab-sebabnya. Ya, tentu ada sebab-sebabnya. Dalam Amsal pasal 15 ayat 8, di sana dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan, artinya ibadahnya orang fasik itu enggak akan sampai. Tuhan akan menolak, saudara-saudaraku. Tapi doa orang jujur, ya, dikenannya. Doa orang jujur tentu kaitannya dengan kehidupan
yang benar, saudara-saudara. Saya mau mengajak kita melihat terlebih dulu kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, saudara-saudara. Surat Yakobus pasal yang keempat dikatakan pada ayat yang ketiga, saudara-saudaraku. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, di sini kita melihat doa yang tidak dikabulkan, saudaraku. Doa yang tidak menghasilkan apa-apa. Artinya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa ini didasarkan kepada keinginan daging atau hawa nafsu. Ya. Artinya tidak pasrah kepada kehendak Tuhan, tapi lebih mengedepankan keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Nah, jelas doa semacam ini tidak akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan seperti korbannya orang fasik tadi, kekejian kepada Tuhan. Ya, jadi tentu ini harus menjadi perhatian kita ketika kita berdoa dalam arti memohon, meminta. Padahal Tuhan sudah tegas mengatakan mintalah kamu akan diberi, ya kan? Carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Tetapi kalau kemudian itu semua tidak terjadi, mesti kita periksa diri kita. Kenapa? Motivasi dari doa itu apa? Sangat mungkin karena kita ingin mengedepankan hawa nafsu kita atau keinginan daging kita. Tentu ini tidak akan dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, berikutnya doa yang dijawab atau tidak dijawab itu kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ini bicara tentang status kita atau posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap menjaga posisi kita selaku orang benar, ataukah sebaliknya kita sudah hidup di dalam ketidakbenaran? Kita sudah menerima anugerah keselamatan dan dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Mari kita pelihara untuk tetap hidup di dalam kebenaran ini, untuk tetap menjadi orang yang benar, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Artinya kalau kita tidak benar, tentu doa kita akan terkendala, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya pentingnya pemberesan dalam hidup ini untuk supaya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama saudara seiman itu harus selalu beres, karena ini kaitannya dengan posisi kita selaku orang benar. Kalau kita memposisikan diri beres di hadapan Allah dan beres di hadapan sesama kita, tidak ada ganjalan, ya, tidak ada kebencian, kemarahan, kepahitan, semuanya beres, maka kita jadi orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Sebaliknya kalau doa itu bukan doa orang benar, ya tentu saudara-saudaraku enggak akan sampai ke hadirat Tuhan. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengingatkan pada
ayat yang ke-23 dan 24. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ibadah kita, dan lebih khusus lagi doa kita, akan terkendala kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres terhadap saudara-saudara kita, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Nah, ini harus diselesaikan. Saling memaafkan, saling mengampuni, seperti Yakobus pasal 5 tadi, saling mengakui dosamu, ya, saling mengampuni, sehingga posisi kita kembali pada posisi orang benar, ya, benar di hadapan Allah, benar di hadapan manusia, maka doa kita menjadi efektif. Ya, maka Tuhan mengingatkan, jangan teruskan ibadah itu, jangan teruskan korbanmu, jangan tinggal, pergi selesaikan dulu, lalu baru kembali kepada ibadahmu. Nah, kalau ini yang kita lakukan, doa kita akan menjadi efektif. Bukan doa yang ditolak, saudara-saudara. Karena doa orang benar besar kuasanya. Nah, mari saudara-saudaraku, kita pelihara kehidupan sebagai orang benar ini, karena bagaimanapun sangat erat kaitannya, ya, dengan yang kita lakukan dalam doa-doa kita. Ya. Orang benar itu hidup oleh sebab iman. Dan doa tentu tidak bisa tidak, dasarnya harus iman. Makanya kembali kepada Yakobus pasal 1, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita di ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi pentingnya iman ini juga kaitan dengan doa. Nah, padahal sebagai orang benar, memang kita harus hidup atas dasar iman itu. Sebagaimana dalam surat Roma pasal 1 dikatakan, orang benar hidup oleh sebab iman. Iman ini dasar penting. Kalau tidak ada iman, kita akan mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, sehingga mempengaruhi, ya, efektivitas daripada doa kita, saudara. Nah, iman ini dari mana? Sudah sering saya sampaikan, iman ini tidak lain dari kita yang mau mendengar firman Tuhan, ya. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, di situ iman akan timbul dalam kehidupan kita, saudaraku. Mari kita kembali kepada surat Roma untuk mengingatkan kembali kita masing-masing, ya. Di ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, orang benar hidup oleh sebab iman, dan iman dibutuhkan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Apakah kita menyembah, apakah kita mengucap syukur, apakah kita memohon, ya, semuanya itu harus atas dasar iman bahwa ada satu Allah yang mendengarkan, yang peduli, yang melihat kehidupan kita. Nah, iman ini, ya, harus dimiliki secara terus-menerus dan terpelihara
dalam kehidupan orang benar. Dan orang benar itu memang hidupnya karena iman. Ya. Dan iman ini timbul dari mendengar firman Tuhan. Karena itu tidak bisa tidak, setiap hari kita harus membangun hidup persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, saudara. Tiap pribadi harus punya saat teduh. Saat teduh pribadi, saat teduh bersama keluarga, seperti yang selama ini ya di masa pandemi ini kita lakukan di rumah masing-masing, di mana di situ kita bisa membuka Alkitab, kita bisa membaca, ya, kita bisa merenungkan, menghayati, karena dengan cara itu iman kita tetap akan terpelihara. Karena membaca, mendengar firman Tuhan itu membangkitkan, menimbulkan iman. Dan kalau ini kita lakukan, kita sudah memiliki dasar-dasar yang kuat untuk doa kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Ya. Jadi itu sebabnya mari kita kembali mengefektifkan kehidupan kita selaku orang benar yang hidup oleh sebab iman ini dengan terus membangun hidup persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ya, dari hari ke hari firman itu harus menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita. Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti, jasmani, nasi dan sebagainya, tapi terlebih oleh firman yang dari mulut Allah, yaitu firman yang sudah diwahyukan melalui para hamba-hambanya, para nabi-nabinya, dan wahyu firman Tuhan itu sudah lengkap berada di tangan kita dalam wujud kitab suci. Jadi hargailah pemberian Tuhan ini. Kitab suci ini bukan dimiliki untuk disimpan, tetapi untuk dibuka, untuk dibaca, untuk direnungkan. Ya. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagia orang yang membacakan firman Tuhan. Ya, membaca, memperdengarkan, ya, menyampaikan, itu membawa kepada kebahagiaan. Sungguh ini satu hal yang luar biasa. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, masih berkaitan dengan pesan penting dari Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, kita efektifkan supaya doa ini tidak menjadi doa yang gagal, doa yang tidak sampai, doa yang ditolak bahkan. Tapi sebaliknya, doa kita menjadi doa yang sungguh sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa memuji Tuhan seperti Daud, terpujilah Allah yang tidak menolak doa. Saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini menjadi praktek di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di masa-masa yang cukup sukar sekarang ini. Oh, doa ini sangat penting sekali. Baik penyembahan kita, baik doa-doa pribadi kita, baik ucapan syukur kita, terlebih-lebih doa syafaat kita yang harus terus kita panjatkan. Ya, baik untuk jemaat Tuhan, ya, Alfa Omega ini, untuk negara kita, bangsa kita yang sedang sama-sama menghadapi, ya, pandemi COVID-19 maupun krisis ekonomi. Ini doa sangat penting sekali. Mari sekali lagi kita efektifkan dengan benar. Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Saat ini kami akan memberdayakan hak istimewa dalam kehidupan kami, itulah doa. Sehingga doa kami bukan doa yang tidak sampai, bahkan doa yang ditolak. Tapi kami rindu sebagaimana Daud, terpujilah Engkau ya Allah yang tidak menolak doa. Terima kasih Bapa. Berkati semua saudara
di rumah-rumah masing-masing dengan berkat rohani dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Saudara, angkatlah tanganmu dan tadakanlah ke atas serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari sorga untuk menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan